Selamat datang kembali di channel Credit Union Anggudi Laras, channel yang berisi berbagai macam keterampilan teknis, video edukasi, informasi, dan juga testimoni dari anggota CU Anggudi Laras. Dan channel ini dibuat untuk kita bisa belajar bersama, berbagi bersama, dan semoga nantinya bisa sejahtera bersama. Saat ini saya ingin sekali untuk mengajak teman-teman masyarakat Purworejo pada umumnya dan juga anggota CU Anggudi Laras pada khususnya untuk belajar tentang pentingnya personal branding. Personal branding itu apa sih? Personal branding itu citra diri. Nah, kenapa hal itu menjadi sangat penting? Terutama di era digital sekarang, kita akan pelajari hari ini. Ya, kali ini saya akan lebih membahas tentang pentingnya personal branding di era digital. Hidup di era digital, personal branding tentu bukan lagi hal yang baru, karena mau tidak mau sekarang orang hanya melihat kita secara tidak langsung melalui aneka postingan kita di media sosial. Kenapa bahasan ini menjadi sangat penting saat ini? Seperti teman-teman ketahui, terutama di era pandemi ini, kita akhirnya beralih dari penjualan secara offline menjadi secara online, di mana orang hanya bisa melihat apa yang sudah kita posting yang ada di media sosial yang kita punyai. Wow. Di era digital ini, people by people, yang menandakan bahwa salah satu nilai jual tertinggi dalam diri Anda adalah diri Anda sendiri. Orang mungkin akan melihat apa yang Anda jual, tetapi keputusan terbesar akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjual. Siapa? Tentu kita sendiri. Itulah pentingnya maka kita membangun personal branding atau citra diri yang baik, terutama di era digital ini. Semakin baik persepsi orang terhadap Anda, maka semakin besar kemungkinan seseorang akan memberikan penilaian positif. Pada akhirnya Anda dapat memahami bahwa kunci utama dari personal branding adalah konsistensi terhadap citra positif Anda yang Anda tampilkan untuk dilihat oleh orang lain atau dipahami mengenai diri Anda. Memahami personal branding di era digital berarti membuka peluang bagi Anda untuk lebih mudah dikenal, diperhatikan, dan didengarkan oleh masyarakat luas. Ada 3 hal yang sangat penting dalam membangun personal branding. Yang pertama, personal branding itu akan membangun kredibilitas. Pada saat kita biasa memberikan postingan atau upload segala macam tentang kegiatan kita atau pendapat-pendapat kita di media sosial, orang akan dengan mudah melihat seperti apa sih kita sebenarnya, bagaimana persepsi kita terhadap berbagai hal. Nah, akan sangat penting Anda harus menjaga kredibilitas Anda di media sosial dalam rangka personal branding ini. Ada ahli yang menyarankan 10% saja untuk mempromosikan diri sendiri, yang lainnya adalah postingan-postingan yang bersifat umum dengan berbagai macam dinamika dalam kehidupan yang menunjukkan bagaimana pendapat Anda tentang itu. Itu sangat penting untuk orang bisa melihat bagaimana Anda profesional atau bagaimana Anda membangun kredibilitas Anda. Yang kedua adalah mudah mendapat kepercayaan. Banyak perusahaan sekarang dalam menerima karyawan itu memprofil dulu kepribadian dari calon-calon pelamarnya melalui media sosial yang dimiliki. Orang akan jauh lebih mudah mengajak kerjasama kepada seseorang yang dia paham betul orang itu seperti apa, sikap-sikapnya, pendapatnya. Nah, itu dilihat dari segala macam postingan kita yang ada di media sosial. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa
personal branding itu bisa membantu kita untuk membangun kepercayaan. Ada survei, banyak perusahaan yang menjual lebih banyak pada saat karyawannya atau CEO-nya itu banyak memosting tentang personal branding mereka dibandingkan yang tidak. Banyak juga peluang-peluang yang datang karena orang tahu persis tentang kita melalui personal branding yang kita bangun di media sosial. Jadi sepertinya memang kita harus segera membangun personal branding ini. Di era digital ini sebenarnya ini sangat diuntungkan karena kita tidak perlu bertemu banyak orang seperti sebelumnya, tetapi cukup dengan kita membangun personal branding kita di media sosial dan itu akan dilihat oleh banyak sekali orang, baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Yang ketiga, personal branding itu juga penting untuk orang bisa melakukan evaluasi tentang bagaimana kita sendiri. Nah, di situ orang akan menilai apakah kita masih layak untuk diajak kerjasama atau tidak, atau produk kita layak untuk dibeli atau tidak, karena biasanya orang akan memberikan feedback atau komen atau testimoni melalui media sosial kita dan melalui komen-komen yang ada di postingan kita. Teman-teman, dari 3 hal yang saya ungkap di atas, terutama dengan era digital di mana penjualan online itu sangat terpengaruh oleh siapa yang menjual, akan sangat penting kita untuk benar-benar menjaga personal branding kita itu bagus. Semakin bagus personal branding kita, semakin orang percaya, dan pada saat orang percaya kita mau jual apa saja itu gampang. Karena orang sudah percaya. Nah, kalau kita sudah sepakat bahwa personal branding itu penting, caranya bagaimana ya membangun personal branding melalui media sosial di era digital ini? Di era digital seperti ini, media sosial adalah wadah yang paling mudah untuk digunakan karena sudah 77% masyarakat Indonesia itu aktif menggunakan media sosial. Akan sangat penting kita menentukan akun mana yang akan kita pakai untuk membangun personal branding kita. Kalau kita mempunyai beberapa akun, pilih satu dan kemudian yang lain hapus. Jadi nanti semua perhatian, konsentrasi dari para follower kita hanya ada di satu akun. Kita hanya harus menjaga dan membangun satu akun saja. Jadi tahap pertama adalah pembersihan. Ini khususnya bagi orang-orang yang punya beberapa media sosial karena lupa password dan sebagainya. Segera tentukan satu akun yang profesional. Bangun dengan profesional. Mulai dengan nama dan foto diri Anda. Jangan memakai nama-nama yang tidak sesuai dengan nama sebenarnya kita, apalagi dengan foto-foto yang tidak pas gitu ya, karena kita sedang membangun personal branding. Orang akan percaya melihat nama dan foto kita real ya, yang sebenarnya seperti apa. Yang kedua, pastikan Anda rutin untuk memposting postingan-postingan yang baik, tentu saja minimal 3 sampai 4 kali seminggu. Ini penting agar akun kita aktif dan bisa dilihat oleh sebagian besar dari pertemanan kita. Kita harus konsisten membangun media sosial kita agar benar-benar dikenal oleh banyak orang. Konsisten membuat postingan minimal 3 sampai 4 kali seminggu di jam-jam yang memang menjadi jam-jam paling sibuk di media sosial. Tentu saja jam-jam ini berbeda antara Facebook, Instagram, Twitter, itu bisa dipelajari. Banyak sekali di googling ya. Jadi akan sangat penting kita membangun engagement atau membangun hubungan dengan follower kita, dengan pengikut kita, dengan friends-friends kita yang ada di Facebook. Jam-jam postingan itu juga penting. Setiap media sosial tentu saja berbeda karakternya, berbeda segmennya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, bahwa segmen konsumen kita atau pelanggan kita itu mempengaruhi media sosial apa yang akan kita pakai. Ada yang lebih cocok dengan Facebook, ada yang lebih cocok dengan Instagram,
Ada yang lebih cocok dengan WA. Status WA pun penting untuk membangun personal branding kita. Satu hal lagi yang penting untuk membangun personal branding adalah luangkan waktu paling tidak 1 jam satu hari atau 30 menit satu hari untuk menanggapi komentar. Jadi terjadi engagement atau hubungan yang baik dengan para follower. Jangan biarkan mereka berkomen tanpa jawaban dari kita. Ini penting sekali untuk membangun kredibilitas, membangun kepercayaan, dan akhirnya orang bisa mengevaluasi sebenarnya kita seperti apa. Teman-teman, mari kita mulai membangun personal branding yang baik agar kita bisa meraih peluang-peluang yang jauh lebih besar dengan menggunakan media sosial di era digital ini. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat bagi Anda semua. Salam sukses dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasi agar nanti kalau misalnya ada video terbaru dari Cewa Ngudi Laras, Anda bisa mengetahuinya. Salam Unpanati.